Di subbab ini, kalau mau nge-review tentang penjumlahan dan pengurangan yang konsep awalnya ya, yang pakai garis bilangan. Dulu sebenarnya di SD pasti kamu udah pernah nih, tapi diulang sedikit deh sekarang ya. Misalnya ini contoh, ada adik lagi diajak jalan-jalan. Nah, dia eh lagi main-main nih ceritanya. Terus si adik nih maju 5 langkah dari tempatnya dia berdiri sekarang. Kalau di garis bilangan, digambarinnya, ya startnya pasti dari nol kan, dari titik awal. Maju 5 langkah, ya berarti ke sini 5, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi sekarang dia berada di posisi sini. Kalau misalnya dari titik awal dia itu mundur 3 langkah, ya. Berarti ya startnya tetap dari sini tapi mundur 1, 2, 3. Berarti posisi sekarang adanya di sini. Gitu. Nah, kalau kita melakukan penjumlahan bilangan bulat, sebenarnya yang kita lakukan tuh ya cuma maju atau mundurin aja posisi-posisinya. Misalnya nih ya, tadi awalnya si Ade ini udah maju 5 langkah. Terus maju lagi 3 langkah gitu. Ya berarti dari posisi awal nih kan di sini. Maju 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini kan. Udah dari posisi sini, dia maju lagi ternyata. Berarti majunya 3. Ya dari sini sekarang startnya maju 3. Gitu. Jadi posisi sekarang ada di sini. Nah ini kan sama aja kayak kalau kita melakukan ya 5 tambah 3. Jadinya 8 gitu sebenarnya ya. Kalau di garis bilangan gambarannya begini gitu. Kalau misalnya contoh lagi nih ya. Dari posisi awal tadi udah maju 5 langkah. Ini dihapus deh. Udah maju 5 langkah, lalu, nah ini jadi nyambung nih. Mundur 3 langkah. Kalau udah 5 tadi kan di sini nih. Nah dari sini mundur 5 langkah. Ya artinya kita mundur aja 1, 2, 3 gitu kan. Sekarang posisinya berarti ada di sini. Ini mirip-mirip kan sama proses penjumlahan sama pengurangan gitu. Nah jadi nanti kita review dulu gimana caranya melakukan penjumlahan dan pengurangan yang pakai garis bilangan ya. Nah, kita masuk ke latihan untuk menjumlahkan sekarang. Oke? Pakai apa nih garis bilangan. Di sini cara bacanya kalau ada kayak gini kita pertama kali startnya dari nol ya. Startnya dari nol terus kita lihat panahnya itu yang pertama berhentinya di mana? Di angka 3 ini kan? Di sini nih. Nah, ini yang kan yang panah yang pertama nih di angka 3. Kalau gitu, artinya ya dia itu awalnya 3 ditambah. Kenapa ditambah? Karena dia dari 3 bergeraknya ke kanan. Ya kan? Plus jadinya ditambah dari 3 jalan lagi gitu ke sini berapa nih? 1, 2. Nyampe di sini kan? Jadi dari 3 jalan 1, 2. Nah, ditambah 2 sama dengan hasilnya berapa? Di sini kelihatan 5 gitu ya cara baca apa nih? Garis bilangan untuk penjumlahan kayak gini. Jadi startnya selalu dari nol. Kita lihat yang pertama panahnya berhenti di mana. Habis itu kalau bergeraknya ke kanan kayak gini berarti dia apa? Ini kan nilainya positif terus ditambah positif lagi gitu. Nah jadi ini plus. Tinggal bergeraknya dia berhenti di berapa nih? Bergeraknya 1, 2. 2 berhentinya di 5. Kalau gitu hasilnya 5 gitu ya. Dari 0 kita lihat hasilnya, oh ternyata nih akhirnya di 5. Kalau gitu jadi 2 ditambah, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Ya. Coba kalau yang ini bisa nggak? Kita awalnya ngeliat dari mana tadi? Dari 0 dulu ya kan. Dari 0 kita lihat panahnya berhenti di mana? Yang panah pertama nih berarti ya di -4. Kalau gitu ya kita tulis dulu -4. Nah ini kan awalnya dia bergerak ke kiri. Habis itu selanjutnya dari -4 geraknya ke kiri lagi. Artinya ya berarti ditambah gitu. Karena dia awalnya bergerak ke kiri terus ke kiri lagi. Sama kayak yang nomor 1 tadi kan. Awalnya dia ke kanan
Terus tekanan lagi, jadi geraknya searah. Kalau pergerakannya searah berarti ditambahin gitu, ke arah yang sama gitu kan, nggak berlawanan. Jadi dari min 4, dia bergerak lagi sejauh berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Min 5, ya kan? Kenapa pakai min ya? Soalnya bergeraknya ke kiri 5 langkah gitu. Jadi 5 langkah ke kiri pakai minus. Ya, ngerti ya sampai sini? Dan hasil akhirnya berhenti di sini kan? Nih dari 0 hasil akhir itu berhenti di sini. Min 9. Jadi bisa kelihatan kalau minus 4 kita tambahin dengan minus 5 hasilnya min 9. Gitu ya. Awalnya ya perhitungannya dari apa nih? Namanya garis bilangan ini gitu. Kalau misalnya dia jalannya ke kanan sejauh 4 ya berarti plus 4 ditambah plus 5 lagi gitu. Jadi 9. Nah ini ada minusnya semua karena bergeraknya ke kiri. Jadi nilainya negatif gitu. Min 4 ditambah min 5. Ditambah di sini karena bergeraknya searah sama-sama ke kiri gitu ya. Atau kalau ini kan sama-sama ke kanan. Yang ini sama-sama ke kiri. Jadi plus. Ngerti ya? Tulislah kalimat penjumlahannya. Nah, di sini sekilas kita lihat kalau panahnya itu arahnya berlawanan tapi dia tetap di plus, ya kan? Nah, coba kita baca dulu. Nanti kalau bingung, nanti kalau jawab di terakhir ya. Start mulai seperti biasa dari 0 ya kan? Dari 0 bergeraknya panah yang pertama itu ke kanan sebanyak 2. Nyampainya di 2. Kalau gitu nilainya pasti plus 2. Ya nggak? Kan? Dari 2 dia bergeraknya ke kiri. Bukan diterusin ke kanan tapi ke kiri. Ke kiri sejauh berapa nih? Sampai sini kan, sampai sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bergerak ke kiri sejauh 6 artinya min 6. Karena dia bergeraknya ke kiri. Gitu ya. Habis itu kita lihat jawabannya yang terakhir berarti min 4. Kayak gini kan. Sampai di min 4. 2 plus min 6 sama dengan min 4. Kenapa kok di sini bisa plus? Nah, karena di sini kita ngasih tanda min ke si 6 ya gitu. Jadi di sini bisa kita tulisin plus. Nah, tapi yang arahnya berlawanan ini nanti bisa juga jadi apa nih operasi pengurangan. Jadi di sini nggak plus tapi pengurangan. Nanti kamu lihat deh kamu bandingin sama di contoh yang pas di pengurangan. Ini kan masih penjumlahan nih. Jadi penulisannya harus gini, harus pakai dalam kurung karena ini kan tandanya bertemu nih plus minus 6. Nah jadi nggak boleh kalau kamu kayak gini tulisnya plus minus 6. Nah ini kan nggak jelas, ya kan? Kayak gini kan nggak jelas nih. Jadi harus kamu dalam kurungin. Artinya yang nilainya minus itu adalah 6-nya. Oke, jadi plus 2 ditambah min 6 gitu. Yang nilainya minus itu adalah 6-nya. Hasilnya min 4 gitu ya. Nanti kamu bandingin sama kalau dia di sininya minus gimana. Ini karena ini kan arahnya berlawanan. Oke. Tadi kita udah belajar tentang pertambahan, penjumlahan. Sekarang kita belajar tentang pengurangan. Ya, dengan garis bilangan dulu. Cara bacanya sama. Startnya kita mulai dari 0. Dari 0 kita lihat panah yang pertama bergeraknya kemana nih? Ke kanan ya kan. Kalau gitu nilainya pasti plus. Ke kanan sampai ke 4. Berarti awalnya itu plus 4. Gampang ya. Dari 4 dia bergeraknya ke kiri. Kalau gitu jadi dia nilainya negatif ya kan. Bergeraknya berapa tuh ke kirinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bergerak ke kiri sebanyak 6. Nah kita tulis di sini 6. Kenapa cuma 6 doang nggak min 6? Karena ini nilainya minus. Ya nggak? Sesuai kan? Tadi kita bergerak ke kanan itu 4 langkah. Ini plus 4. Dan ke kiri itu 6 langkah, min 6. Jadi di sini kita punya plus 4 dan min 6. Cocok gitu ya.
Kalau kamu bandingin sama yang tambah-tambahan tadi, kalau di sini tandanya tambah, berarti kamu nulisnya plus 4 dengan minus 6 gitu. Karena kalau di sini kamu tulisnya cuma 6 aja, artinya 6 itu nilainya plus. Ya kan? Karena tanda itu selalu nempel di angka. Jadi kalau ada kayak gini, ya udah si 6-nya ini nilainya udah minus, ya. Tinggal kita lihat jawabannya di mana nih, sampai di min 2. Jadi 4 min 6 itu adalah min 2. Kalau kita mau hitung dengan cara biasa, bisa nih kan? Kita punya dua bilangan, yang satu nilainya plus, yang satu nilainya minus. Kalau nilainya berbeda, kita harus cari selisihnya. Selisih antara 6 dan 4 adalah 2. Tandanya itu ngikutin angka yang lebih besar. Angka yang lebih besar adalah 6, di mana 6 itu nilainya min. Kalau gitu 2-nya juga nilainya min. Betul jawabannya berarti ya. Kita coba lagi sekarang. Start selalu dari 0. Oke. Yang sekarang ini awalnya bergeraknya ke kiri. Sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 sampai di min 5. Ya, jadi awalnya bergerak ke kiri sebanyak 5, jadi kita tulisnya min 5. Bergerak 5 langkah ke kiri. Oke. Habis dari sini dia bergerak ke kiri lagi nih. Ya kan? Sebanyak berapa? 1, 2, 3. Bergerak ke kiri sebanyak 3, kita tulisnya apa nih? 3 aja. Kenapa? Karena di sini udah ada minnya. Jadi 3 ini nilainya minus. Kecuali kalau di sini nilainya positif. Kita menulisnya harus gimana? Min 5 gitu kan? Plus min 3. Karena kalau kita nulisnya 3 doang di sini, artinya 3 ya nilainya plus. Salah, nggak sesuai. Karena 3-nya bergeraknya ke kiri. Harusnya dia nilainya minus. Jadi kalau di sini tulisannya plus, ya min 5 plus min 3. Gitu, oke? Ini artinya mereka ini tuh sama aja nih, bentuk min 5 min 3 dengan min 5 plus 3 ini artinya sama aja. Ya kan, bisa kelihatan kan kalau ini sama. Ini kan plus, ini artinya mau menggabungkan si min 5 dengan min 3. Di sini juga kita punya bilangannya min 5 dengan min 3. Sama aja bentuk ini dengan ini ya. Dan jawabannya itu adalah nyampe di sini, min 8 gitu. Oke? Kalau kita mau menghitung ini juga jawabannya min 8 kan? Dua-duanya tandanya sama, berarti tinggal kita jumlahin aja. 5 dengan 3 itu 8, dan tandanya ngikut minus, karena dua-duanya minus. Di sini juga gitu. Kita punya min 5, yang satu lagi min 3, berarti mereka berdua tinggal digabung jadi min 8. Gitu, ngerti ya? Jadi bentuk penulisan ini dengan ini sama aja. Oke? Kita coba ke soal cerita ya. Sekarang yang berhubungan sama penjumlahan dan pengurangan. Suhu di Jepang pada bulan Februari adalah min 2. Suhu di Jakarta pada bulan yang sama 30 derajat Celcius. Dua-duanya sama-sama Celcius. Hitunglah selisih suhu di kedua tempat tersebut. Selisih berarti tinggal diapain? Yang besar dikurang yang kecil. Nah, sekarang kita tahu nih kan di Jepang itu min 2 derajat Celcius. Di PGA Jakarta itu 30 derajat Celcius. Jepang sama Jakarta kalau gitu lebih dingin yang mana? Lebih dingin yang Jepang, pasti kan? Tapi angkanya lebih gede yang lebih besar ya Jakarta. Kalau kamu lihat di garis bilangan kan, di sini kan 0 nih. 30 pasti posisinya di sini, min 2 pasti posisinya di sini. Kan semakin ke kanan semakin besar. Di sini juga kelihatan kan yang positif pasti lebih besar daripada negatif. Nah, kalau gitu selisihnya ya berarti yang gedenya itu Jakarta dikurang suhu Jepang. Jakarta itu 30 dikurang suhu min 2. Gini kan berarti. Nah, berapa nih 30 plus 2. Jadinya 32 derajat Celcius ini adalah selisihnya. Kalau misalnya kamu mau hitung manual juga bisa nih. Soalnya kelihatannya agak aneh ya, kok selisih tapi malah nambah angkanya gitu. Nah, karena di sini ada yang minus gitu. Jadi jaraknya jadi semakin jauh nih. Kalau kamu lihat nih ya. Min 2 di sini 0, 30. 30 jaraknya ke sini ke 0. Di sini jaraknya 30 pasti kan. Dari 0 ke 30 nih ke positif. Nah, sekarang ke bagian negatif.
0 ke min 2 kan jaraknya 1, 2. Nambah 2 lagi. Kalau gitu selisihnya dari sini ke sini, ya ini gitu. Jadi 32 derajat Celcius selisihnya. Arti ya? Sebuah pesawat mula-mula terbang pada ketinggian 3.000 kaki di atas permukaan laut. Karena ada gumpalan awan, maka pesawat tersebut naik lagi sampai ketinggian 7.000. Sampai ketinggian 7.000. Coba tentukan kenaikan posisi pesawat tersebut. Startnya di 0 meter. Ini permukaan laut berarti kan. Terus katanya dia ada pada ketinggian 3.000. 3.000 kaki kira-kira misalnya di sini. Nah, terus dia naik lagi sampai ketinggian 7.000. Bukan naik sebanyak 7.000 tapi sampai di 7.000 gitu. Hati-hati nih ya, kalimatnya kamu harus teliti. Dia naiknya sampai di 7.000, bukan sebanyak 7.000. Nah, baru di sini yang ditanya, tentukan kenaikan posisi pesawat tersebut. Baru yang ditanya adalah kenaikannya. Kalau dari 3.000 nyampe ke 7.000 berarti kenaikannya berapa? 4.000 gitu ya. Jadi tinggal 7.000 dikurang 3.000, 4.000. Jangan lupa pakai meter. Pada kedalaman 180 meter, kapal selam harus naik ke permukaan 90 meter karena ditemukan batu karang yang besar. Gimana posisi kapal selam setelah naik? Nah, di sini kan data pertama nih, diketahui awalnya itu kedalamannya dia udah di 180 meter positif kan. Kalau gitu berarti ini permukaan laut. Berarti ini kita anggap di 0 meter di sini kan. Nah, terus kalau misalnya positif dia berarti di 180 meter di sini. Benar nggak? Ini lautnya nih. Benar gini nggak? Ayo. Salah nih ya. Walaupun di sini positif, tapi dia kan kapal selam. Kapal selam tuh ya dia ke bawah ininya nyelamnya gitu kan, nggak mungkin terbang ke atas, dia bukan pesawat nih. Jadi kalau dia awalnya ada di 180 meter pasti di bawah permukaan laut gitu kan. Nah terus di sini karena di sini juga ada kata-kata ini nih, kapal selam harus naik ke permukaan, berarti kan dari bawah naik segini gitu. Jadi start awalnya itu di sini di 180 meter itu di sini, terus harus naik ke permukaan 90 meter. Jadi sekarang ada di posisi berapa meter gitu pertanyaannya. Jadi tinggal diapain? Tinggal dikurang aja ya, 180 kurang 90 meter. Ya artinya dia ada di 90 meter di bawah permukaan laut gitu ya kalau mau dijawab lebih panjang. Oke?